Tiba-tiba kok perasaan gue jadi nggak enak. Lu mikir nggak sih? Emang ada orang yang tinggal di tempat beginian? Ini tempat tuh udah kayak puluhan tahun gak dihuni. Ah, berisik. Mampus gua. Udah jam 8. Aduh, kenapa gua bisa kesiangan lagi sih? Kevin, ini udah ketujuh kali kamu terlambat. Apa alasan kamu sekarang? Eh, Semalaman saya nggak bisa tidur, Pak. Gak bisa tidur kamu bilang? Apa nggak ada alasan lain? Dari awal kamu terlambat sampai sekarang cuma itu terus alasan kamu. Ya memang itu kenyataannya, Pak. Terus kalau kamu nggak bisa tidur, kampus harus selalu ngasih toleransi ke kamu. Enggak kan? Ada enggaknya kamu di kampus ini nggak berarti apa-apa, Vin, buat kami. Maaf, Pak. Saya nggak mau tahu, Vin. Kalau sampai sekali lagi kamu terlambat, mending kamu nggak usah datang lagi ke kampus. Mengerti? Ngerti, Pak. Ya udah, kamu balik ke tempat duduk kamu. Kita lanjutkan pelajarannya. Vin, Vin, yang sabar ya Vin. Jangan diambil hati. Dia emang dosen killer. Iya, Dok. Makasih. Ayo anak-anak, kita mulai pelajaran kita lagi. Silahkan kalian buka halaman 24 tentang hukum teori kuantum. Woi, Vin, murung aja lu. Masih mikirin ucapan Pak Dodi? Enggak, Dok. Kalau enggak, ngapain muka lu kusut begitu? Gua cuma lagi bingung. Gimana kalau besok gua terlambat lagi? Sedangkan hampir setiap malam gua nggak bisa tidur. Mana jarak rumah gua sama kampus jauh banget. Emang kenapa sih, Vin? Lu bisa sampai gak bisa tidur? Tahu, gua juga nggak ngerti. Tapi yang jelas, ada aja yang gue pikirin tiap malam. Dan itu yang bikin gue nggak bisa tidur. Hmm, kalau kata gua, lu lagi kena stres, Vin. Jadi pikiran lu selalu mikirin sesuatu yang gak jelas. Bisa jadi, Dok. Gini, Vin. Kalau masalah stres sama gak bisa tidur lu, gua nggak tahu. Tapi kalau masalah jarak rumah lu ke kampus, gua ada solusinya. Apa solusinya? Gampang. Lu tinggal pindah rumah aja ke daerah yang dekat-dekat sini. Jadi lu kan gak bakalan telat masuk kampus. Hmm, Lu kira gampang kali pindah rumah? Terus rumah gue yang sekarang mau dikemanain? Dianggurin? Nanti yang ada malah ditempatin sama setan lagi. Iya juga ya. Hmm, Gimana kalau lu ngontrak rumah aja? Selain lu nggak harus beli, lu kan masih bisa pulang ke rumah asli lu. Nah, kalau penyakit nggak bisa tidur lu udah sembuh, baru deh lu tinggalin tuh rumah kontrakan. Lu ada channel? Ada di daerah Mangga 2. Nanti deh, pulang dari kampus kita langsung ke sana. Nah, ini kontrakannya, Vin. .
Kalau lihat dari lokasinya, gua sih cocok. Deket juga sama kampus. Nah, kalau lu udah cocok, gue panggilin yang punya kontrakan ya. Kebetulan gue tahu orangnya. Ini Vin, yang punya kontrakan. Kenalin, namanya Pak Joko. Kevin, Nah Kevin bener mau ngontrak di sini. iya betul Pak. Kalau Mas Kevin mau ngontrak di sini, per bulannya 1.200.000. Listrik, air, lemari, tempat tidur, bahkan TV sudah siap. Mas tinggal pakai aja, bebas. Murah juga ya. Ya udah, saya ambil Pak. Pinggang gue pegel bener habis beres-beres. Nggak kerasa udah jam 12 malam. Gue tidur sekarang ah. Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku bener-bener gak ada apa-apa sama si Doni. Kamu percaya dong sama aku. Ah, gue nggak percaya. Gue udah sering mergokin kalian jalan berdua. Sekarang lu nyuruh gue buat percaya. Lu kira gue bego? Awas, lu tunggu di sini. Gue bakalan kasih pelajaran buat lu. Lu ingat, ini cuma permulaan. Kalau sampai gue tahu lu masih dekat-dekat sama tuh cowok, gue nggak segan-segan ngasih pelajaran buat lu yang lebih dari ini. Gimana, Vin? Tempat tinggal baru lu? Asik kan? Asik apaan? Orang semalaman gua nggak bisa tidur. Gara-gara tetangga gua tuh. Ribut terus semalaman. Tetangga lu? Iya, kontrakan di samping gua. Oh, emang pada ribut kenapa sih? Tahu. Tapi yang jelas, gua nggak mau ikut campur. Karena ini urusan rumah tangga mereka. Gue sih ngerti, Vin. Tapi gue takutnya ada KDRT. Omongan lu ada benernya juga, Dok. Semalaman gue juga denger ada suara orang dicabuk gitu. Terus tiba-tiba tuh cewek nangis. Fix. Ini KDRT. Gimana kalau kita laporin langsung sama Pak Joko? Dia kan yang punya kontrakan. Enggak. Kita belum cukup bukti. Nanti malah kita yang disalahin. Lu bener juga ya, Vin? Atau gini aja. Gimana kalau ntar malam gua ke kontrakan lu? Kita cari bukti sama-sama. Oke. Udah jam segini, tapi kenapa si Rido belum datang? Apa gue telepon aja? Anjir, baterai gua habis. Vin! Kevin! Nah, itu si Rido. Bentar, Dok. Gua cas HP dulu. Akhirnya lu datang juga. Ayo masuk. Udah ada tanda-tanda? Belum. Kemungkinan nanti malam. Kemarin gue juga dengar jam 12-an. Keburu ngantuk dong. Ya nggak apa-apa kali. Sekalian lu nginep aja di sini. Mas, ampun Mas. Dok, bangun Dok. Ampun Dok. Mas. Aku nggak sengaja tadi ketemu dia di jalan. Tapi aku berani sumpah Mas. Aku nggak ngapa-ngapain. Ah, alasan.
Ini sih parah, Vin. Nggak bisa dibiarin. Ayo, buruan kita gerbek. Woi, buka pintunya. Kalau nggak gue bakalan dobrak nih pintu. Nggak ada jawaban, Dok. Awas, Vin. Lu mundur. Gue bakalan dobrak. Ya! Loh, Vin. Kenapa tempatnya jadi kayak gini? Kita nggak salah kamar, kan? Enggak sih, Dok. Gue yakin suaranya dari kamar ini. Lu denger sesuatu nggak? Iya, Dok. Kayak suara cewek nangis. Nah, nggak salah lagi. Ini pasti cewek korban KDRT itu. Ayo, Vin. Buruan samperin. Dok. Suaranya berasal dari sana. Vin. Tiba-tiba kok perasaan gue jadi nggak enak. Lu mikir nggak sih? Emang ada orang yang tinggal di tempat beginian? Ini tempat tuh udah kayak puluhan tahun nggak dihuni. Lu bener juga, Dok. Gue juga ngerasa janggal sama nih tempat. Apa jangan-jangan? Lari, Vin! Anjir, parah banget nih tempat. Lu kenapa nyaranin gua ngontrak di tempat beginian sih? Ya sorry, Vin. Gue nggak tahu kalau kontrakan di samping lu tuh angker. Lu tanya kontrakan, ya udah gue kasih tahu. Salah gue di mana coba? Iya, lu emang gak salah. Gua yang kebawa suasana. Ya udah, lu tunggu di sini. Gua ambil minum dulu biar pikiran kita adem. HP gua udah penuh. Gua nyalain dulu ah. Kali ada yang penting. Tiga pesan belum dibaca. Rido. Vin, sorry. Gue nggak jadi ke situ. Tiba-tiba nyokap gue sakit. Jadi gue harus ngantar dia ke rumah sakit. Lu nggak kenapa-napa kan, Vin? Sorry banget gue batalin tiba-tiba. Abisnya ini darurat. Malam minggu besok deh gue ke situ. Kalau Rido nggak jadi datang, berarti yang barusan bareng gue siapa? Dok, Rido, lu di mana, Dok? Dok, Apa yang Mas alami semalam adalah benar, dan saya pun juga pernah mengalaminya, persis seperti yang Mas alami. Dahulu, kontrakan itu dihuni oleh sepasang suami istri yang bernama Rita dan Alan. Kehidupan mereka sama seperti penghuni-penghuni yang lain. Kerja, kerja, dan kerja. Sampai suatu ketika, Alan mendapatkan kabar kalau istrinya sedang pergi berdua dengan laki-laki lain, yang ternyata adalah bos di tempat kerjanya. Awalnya ia hanya diam dan membiarkan itu semua terjadi. Namun lama-kelamaan hubungan istrinya dengan bosnya menjadi semakin lebih dekat. Bahkan, ia kerap membalas chat dari bosnya itu di depan suaminya. Alan, yang sudah kehilangan kesabaran pun mengambil cambuk dan menanyai istrinya dengan berbagai pertanyaan yang ada di benaknya.
Namun istrinya terus-terusan mengatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan bosnya. Alan yang sudah muak dengan kebohongan dari sang istri pun mengambil sebilah pisau dan menebaskannya secara bertubi-tubi kepada sang istri yang menyebabkan ia tewas di tempat. Alan yang melihat tubuh sang istri tergeletak dengan bersimpah darah pun menjadi ketakutan. Ia lari sekencang-kencangnya dan kabur entah kemana. Semenjak kejadian itulah, kontrakan di samping Mas itu menjadi angker sampai sekarang.